Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Puji di channel Goresan Bahasa. Anak-anakku di seluruh penjuru tanah air, kali ini kita akan belajar tentang puisi rakyat. Puisi rakyat yang akan kita pelajari pada kali ini adalah pantun, syair, dan gurindam. Mengapa ini perlu kita pelajari? Pada hakikatnya nanti kalian supaya bangga, supaya kalian bisa tahu, paham tentang warisan leluhur budaya bangsa itu yang wajib dan kita lestarikan. Baik anak-anak, khususnya kelas 7 SMP di seluruh penjuru tanah air, kita lanjutkan saja. Nah, apa yang akan kita pelajari? Target kita apa? Yang pertama, kalian itu tahu, nanti paham tentang hakikat ketiga jenis puisi rakyat tersebut, kemudian perbedaannya, kemudian ciri-cirinya dan contoh. Akhirnya kalian bangga sebagai sebuah bangsa atau suatu bangsa yang kaya akan warisan budaya. Ini targetnya yang akan kita capai bersama sehingga bangsa Indonesia kaya dengan hal itu. Lanjut anak-anak. Ini contoh ya. Ada yang pertama contoh pantun. Ini saya ambil dari buku paketmu semuanya ini. Ya nanti kalian juga bisa melihat untuk pemahaman lebih mantapnya di buku paket masing-masing ya. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Yang kedua syair. Wahai muda, kenali dirimu. Ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu. Ke akhirat jua kekal hidupmu. Ini syair perahu. Ya, syair perahu. Karya Raja Ali Haji. Kemudian di sini ada gurindam. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah pada kelakuan dia. Ini juga semua ini termasuk puisi rakyat, termasuk puisi lama. Bagaimana dan seterusnya kita bedah saja di sini. Kita bedah, yuk kita kupas. Tolong perhatikan nanti jumlah baris, rima, sajak, jumlah suku kata, bagian, ya, dan asal. Ini kita bedah saja di sini. Yang pertama tadi kan pantun, kemudian syair, kemudian gurindam. Nah ini pantun. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Ada 3 model puisi rakyat. Yang pertama pantun, yang kedua syair, dan yang ketiga gurindam. Kalau anak-anak perhatikan, yang di sini yang diminta adalah jumlah baris. Ini ya, jumlah barisnya ada 4. Setiap bait maksudnya ya. Ini jumlah barisnya ada 4. Sedangkan ini jumlah barisnya ada 2. Ya, setiap baitnya. Dari sini juga kita ketika kelihatan nantinya ya. Kemudian rima. Kalau anak-anak perhatikan rima baris ya ini. Perhatikan. Kemudian ini. Bayam ayam. Bayam ayam. Kantung sekampung. Ya. Kalau ini katakanlah baris pertama, kedua, ketiga, keempat gitu ya. Maka baris pertama akan berrima dengan baris ketiga, sedangkan baris kedua berrima dengan baris keempat. Ya, ini untuk pantun. Sedangkan syair, kalau anak-anak perhatikan, dirimu, hidupmu, hidupmu, hidupmu. Kemudian gurindam di sini ada mulia, kemudian dia. Beda dengan pantun. Kalau pantun ini, maka biasa ini disebut sajak silang. Silang.
Atau ada lagi yang ngomong A, B, A, B. Nah, kalau di sini bukan silang gini kan. Rata. A, 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 A. Begitu juga di sini. Sama. Ya, sama. Kemudian, kalau anak-anak perhatikan, ya, ini jumlah suku kata sekarang ya. Jumlah suku kata. Perhatikan di sini. Air 2 ya. Surut 2. Memungut 3. 7 ya. Kemudian bayam 2. Air, surut, memungut, bayam. Berarti berapa? Berapa suku kata anak-anak? Ini 9. 9. Kemudian sayur diisi 5 ke dalam kantung. Sayur diisi 5 ke 6 dalam 8 kantung. 10. Ya. Dan seterusnya. Ini ya, suku kata yaitu 8 sampai 12. Itu. Wahai muda, kenali dirimu. Wahai muda, kenali dirimu. Kemudian, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa 7, lama 9, hidupmu 12. Berarti kan tiadalah 4 ya. Berapa 7, ya, lama 9, hidupmu. Berarti ini 12. Nah. Dan seterusnya. Sehingga ini bisa disimpulkan ya. Ini ada 8 sampai sampai 14. Gitu. Ya. Kemudian di sini ya, 10 sampai 14. Nah, jadi kalau anak-anak perhatikan, ini dari suku kata. Kemudian dilihat dari bagian. Kalau anak-anak perhatikan, ya, air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Ini bagian pertama, baris ke-1 ya, dan kedua. 1 dan 2. Ini disebut bagian 1. Kemudian 3, 4. 3, 4 ini bagian 2. Bagian 2 merupakan isi atau inti. Jangan diikuti tabiat ayam bertelur sebiji riuh sekangkung. Ya. Kalau di sini, ini bagian 1, ini bagian 2. Ini disebutnya soal, ini disebutnya jawaban. Ya, jawaban. Tetapi kalau syair, ya, 1, 2, 3, 4, ini berupa isi semua. Isi semua. Sehingga kita bisa sangat membedakan ya. Kita bisa sangat jelas gitu ya. Membedakan mana yang kelihatan jelasnya. Oke, nah yang terakhir adalah pantun. Ini berasal dari Melayu atau orang menyebutnya asli Indonesia, ya, Melayu. Sedangkan ini berasal dari Arab
atau Persia. Kemudian yang ini berasal dari India. Gitu. Ya. Jadi ini kupasannya, ini penjelasannya. Anak-anak nanti bisa juga sambil melihat buku paketnya ya. Sambil melihat buku paketnya, cocokin gitu. Kalau ada yang kurang tepat ya nanti diralat sendiri. Kira-kira begitu. Ini mohon maaf, ini tulisannya kayak pencak silat begini. Ya masih Pak Guru masih latihannya nggak kelar-kelar gitu. Oke, kita lanjut. Sehingga gitu ya. Simpulannya ini. Simpulannya ini. Tadi berkaitan dengan jumlah baris, 4 baris, 4 baris, 2 baris, gurindam. Kemudian jumlah suku kata, pantun 8 sampai 12, syair 8 sampai 14, kemudian gurindam 10 sampai 14. Rima sajaknya ABAB, AAAA, AA, BB atau CC. Ya. Berikutnya bagian, tadi ada dua bagian, pantun maupun gurindam. Kalau pantun, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, isinya di 34. Sedangkan syair isi semua, sedangkan gurindam dua bagian ya. Tadi pertama, baris pertama itu soal, yang kedua jawaban. Asal. Nah, asal pantun itu dari Indonesia atau Melayu, ada yang menyebutnya puisi asli Indonesia, sedangkan syair dari Arab itu atau Persia, sedangkan gurindam dari India. Nah, mengenai pengertian atau hakikatnya sebenarnya, pantun adalah ucapan yang teratur, arahan yang mendidik. Fungsinya adalah mendidik sambil menghibur. Sehingga kalau kalian perhatikan sekarang tayangan-tayangan di televisi atau mungkin yang lain itu kan sering. Dan pantun ini tidak mengenal usia, siapapun bisa. Sehingga sangat cocok kadang-kadang pewara atau membawa acara, MC atau yang lain-lain sering diikuti dengan selingan-selingan pantun supaya menghidupkan. Syair berasal dari kata syair atau syuur dari Arab Persia yang artinya perasaan yang menyadari. Kemudian gurindam, kirindam dari India, kata kasarnya yang berarti adalah mula-mula atau perumpamaan. Ini syarat dengan nilai agama dan nilai moral. Jadi, anak-anak bisa membandingkan baik pengertian, asal, dan seterusnya. Tetapi yang perlu anak-anak perhatikan adalah dari ketiganya tersebut mempunyai persamaan. Ya, mempunyai persamaan, yaitu berisi tentang pesan moral, agama, dan nasihat. Nih ya, jadi dari ketiganya itu sama-sama puisi lama. Ini kira-kira anak-anak ya. Sehingga kita bisa, akhirnya setelah paham itu, maka kita sangat yakin dan bangga tentang apa yang kita miliki. Ini warisan dari leluhur. Sebelum selesai pembelajaran ini, saya selipkan sedikit tentang renungan. Kali ini sebuah peribahasa yang berbunyi, anak di pangku dilepaskan, beruk di rimba disusukan. Artinya adalah, kita kadang-kadang sibuk memperhatikan urusan orang lain, dan urusan diri sendiri lupa. Sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, kesalahan diri sendiri terlupakan. Itulah anak-anak perjumpaan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di channel Goresan Bahasa selanjutnya. Dan akan video-video yang menarik. Setelah ini akan ada sebuah video tentang kebahasaan di teks fabel. Terima kasih.